Atau barusan ada yang bilang juga nih bahwa yang video nomor 2 terlalu akademis gitu ya, ibunya mana ngerti ya dia ngomongnya ya ini namanya lisinopril bisa bikin dry cough, oke dry cough dimengerti ya, and angio udem, terus kalau angio udem kamu telepon 911. Wow, what is angio udem gitu ya, dia apanya tahu bulat, apanya tahu gejrot gitu ya. Jadi terus harus call 911 lagi gitu ya. Kayaknya kalau saya jadi pasien dibilangin kayak gitu sama apoteker, kayaknya mending nggak usah aku minum aja ya. Ini obatnya gitu ya, daripada saya call 911 itu kan udah jelas-jelas sesuatu yang heboh banget gitu. Nah, sudah jelas di sini ya dari 2 video tadi bahwa apoteker sebagai komunikator itu sangat penting sekali perannya. Ketika seorang apoteker itu tidak memiliki skill komunikasi yang baik ya, unskilled communicator di sini, maka pasien adherence terhadap terapinya bisa lebih rendah ya, kayak tadi ya yang video kedua gitu ya. Lah orang dibilangin efek sampingnya bisa call 911, ngapain minum obat gitu ya. Jadi apa namanya? Sedangkan kalau pada yang pertama yang dia berskill gitu ya akan meningkatkan patient outcome. Udah jelas ya tadi ya bahwa si pasiennya Nah, uh, dia bilang kan ya saya nggak mau lagi nih punya kena masalah tambahan dengan ginjal saya gitu ya karena pasiennya karena apotekernya mengkomunikasikan itu dengan baik gitu ya, bukan nggak boleh pakai ibuprofen percaya aku gitu enggak gitu kan ya. Nah terus kemudian tadi udah jelas ya di yang video nomor 2 juga ya akan menurunkan satisfaction atau kepuasan dari pasien. Itu kalau pasiennya habis itu disuruh ngisi kuesioner gitu ya, bagaimana penilaian Anda terhadap apotekernya gitu ya. Kalau 1 sangat tidak puas, 5 puas sekali, saya yakin dia ngisinya mungkin -1 gitu ya. Saking nggak puasnya misalnya kayak gitu. Sedangkan kalau yang di video pertama kita lihat ya pasiennya puas banget ya, meninggalkan dengan senyuman gitu. Terus juga dia tampak sangat berterima kasih gitu ya dengan apotekernya, satisfaction banget, dan saya yakin yang kayak gitu tuh pasti balik lagi tuh ke apoteknya. Kemudian tadi ya ada yang menyebutkan juga di kolom chat gitu ya, nggak sensitif apotekernya karena dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik, dia nggak mengerti kebutuhannya customer apa. Sedangkan kalau pada video yang pertama dia sangat patient friendly. Nah, ini juga yang penting nih, kita nggak cuma berbicara buat pasien, tapi juga buat diri kita sendiri sebagai farmasis. Ya, ketika kita adalah seorang komunikator yang ulung, kita akan bisa meningkatkan status kita sendiri sebagai farmasis, gitu. Bahwa kita bisa dipercaya untuk memberikan advice yang baik, bahwa kita dipercaya gitu ya, bahwa kita care tadi terhadap pasiennya, care, terus kemudian dapat memberikan info kenapa nggak boleh, kenapa boleh, seperti itu. Dan ketika kita sendiri bisa berkomunikasi dengan baik, pasiennya puas, pasiennya improve outcome-nya meningkat, maka kitanya sendiri juga akan lebih puas. Pernah nggak sih Bapak Ibu ngerasa ya kayak gitu ya, rasanya tuh happy banget gitu ketika bisa menuntaskan sebuah masalah terkait obat yang dialamin pasien gitu ya. Kalau saya pribadi tuh kadang-kadang dibilangin makasih banyak ya Mbak, bantu banget, itu aja tuh udah sumringah banget gitu ya kayaknya. Jadi satisfaction sebagai kita apoteker. Dan kalau kita berbicara kan ya kita menjual jasa kita gitu ya, sebagai apoteker menjual barangnya obat, tapi jasa kita sebagai apoteker tentunya itu akan increase bisnis kayak yang saya tadi bilang ya, pasti dia akan lebih senang balik ke apotek yang atau rumah sakit yang apotekernya penuh senyum, care gitu ya, dan bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, ini ada sebuah penelitian, kalau kita specifically berbicara peran apoteker dalam nyeri kronis, jadi ini adalah sebuah penelitian gitu ya, yang dimana dilakukan pada pasien-pasien yang menerima konseling dari apoteker, dan pasien-pasiennya ini punya nyeri-nyeri kronis non-cancer gitu ya. Nah, ternyata ketika pasien diminta untuk mengisi kuesioner tersebut, pasien itu merasa banyak dampak positif dari konseling dengan apoteker. Misalnya, mereka lebih ngerti kenapa saya harus minum obat ini. Kenapa ada banyak tipe-tipe obat
analgesik, tapi saya minumnya yang ini dan yang ini. Kenapa tidak yang itu dan yang itu kayak tetangga saya misalnya gitu. Mereka juga lebih mengerti efek samping dari obat-obatan analgesik yang mereka konsumsi, dan akhirnya mereka juga punya confidence terhadap obat-obatan mereka sendiri, dan confidence juga untuk meminum obat-obatan. Nggak lagi ada rasa takut karena mereka sudah dijelaskan dengan baik efikasinya bagaimana, safety-nya bagaimana. Nah, kadang kita suka bingung ya, aduh, kita tuh sebenarnya harus memberikan edukasi pada pasien yang seperti apa sih? Gitu ya. Nah, ini memang contohnya yang ada memang pada kasus-kasus diabetes ya, cuman ini kita bisa ambil gitu ya, kalau pasien terutama di Indonesia tuh sukanya edukasi oleh apotekernya tuh bentuknya seperti apa sih gitu. Nah, ternyata kalau pada kasus ini gitu ya, yang pertama disukai itu malah konsultasi. Kenapa? Karena bagi pasien gitu ya, ketika konsultasi langsung itu tuh mereka mendapatkan informasi-informasi tambahan baik tentang penyakit atau obat yang mungkin belum tersampaikan oleh dokter. Ya, ini saya sendiri juga suka mengalami gitu ya. Tentunya waktu pada saat konsul ke dokter pasti dijelaskan obatnya, tapi mendalam tentang obat itu enggak gitu ya. Kayak ini harus diminum sebelum makan atau sesudah makan, atau kalau di rumah Bu disimpannya harus dalam kondisi begini. Ketika botolnya sudah dibuka dia hanya bertahan berapa lama gitu. Itu ternyata pasien lebih senang dengan konsultasi seperti itu karena ada informasi-informasi tambahan yang mereka belum dapatkan atau belum disampaikan atau tidak sempat disampaikan oleh dokter. Dan bagi apoteker sendiri tentunya ya yang namanya konsultasi ini merupakan bagian aktif dari pharmaceutical care atau pelayanan kefarmasian yang by definition adalah pelayanan secara langsung dan bertanggung jawab gitu ya. Membantu memonitor kebutuhan pasien atau kepatuhan pasien, dan pada beberapa pelayanan kesehatan mungkin ini sudah bisa dicas gitu ya, sehingga bisa menjadikan penghasilan tambahan buat apoteker. Nah, untuk yang ranking kedua setelah konsultasi, ternyata kalau pasien Indonesia itu senangnya diedukasi oleh apoteker lewat brosur atau leaflet. Ini memang cukup low cost ya, sangat bermanfaat kalau ada keterbatasan waktu atau jumlah apotekernya sedikit, dan mungkin tambahannya lagi adalah bahwa ada sesuatu informasi tertulis yang bisa dibawa pulang oleh pasien, takut-takutnya kan pasiennya lupa gitu ya di rumah. Kalau kita berbicara tentang apoteker di komunitas gitu ya, untuk penggunaan